Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modal sosial dan modal budaya dalam pendidikan, yang mana kelompok kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Mukhlisatul Imtihanah, kemudian Muhammad Masduki Mahfud, Muhammad Mustafa Fahmi, dan Oktavian Mahardita. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian modal sosial. Nah, pengertian modal sosial ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam membentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Nah, modal sosial ini juga adalah segala jenis hubungan dengan sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Nah, dan modal sosial atau sosial kapital ini merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya yang baru, itu juga termasuk. Nah, untuk yang selanjutnya, konsep modal sosial. Di sini ada 3 konsep inti, yang mana yang pertama yaitu konsep jaringan. Nah, jaringan sosial ini menjadi sangat penting di dalam masyarakat. Karena kenapa? Karena di dunia ini bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari jaringan-jaringan sosial dari manusia yang lainnya. Tetapi walaupun begitu, manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu. Untuk yang konsep kedua yaitu konsep norma. Nah, konsep norma ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Dengan norma, maka orang-orang akan lebih mengerti, lebih memahami bertingkah laku yang sesuai, yang baik itu bagaimana, seperti itu. Terus untuk konsep yang ketiga, konsep kepercayaan, yang mana di sini Eric Uslaner dalam Handbook of Social Capital itu membedakan kepercayaan menjadi 2, yaitu yang pertama kepercayaan moralistik, yang mana artinya pernyataan tentang bagaimana orang itu harus bersikap, seperti itu. Dan yang kedua kepercayaan strategis, artinya mencerminkan harapan kita tentang bagaimana orang itu akan berperilaku. Nah, untuk unsur modal sosial. Unsur modal sosial ini itu yang pertama kepercayaan di sini di PPT, yaitu kemampuan seseorang untuk bertumpu pada orang lain karena kita memiliki kepercayaan padanya. Nah, untuk yang kedua jejaring sosial, yang mana adalah struktur sosial yang dibentuk antar individu atau organisasi yang diikat dengan satu relasi atau lebih. Nah, yang ketiga itu resiprositas, pertukaran atau timbal balik antar individu atau antar kelompok yang selalu ada di dalam setiap lapisan masyarakat, seperti itu. Terus kemudian nilai sosial yaitu adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk oleh suatu masyarakat. Untuk nilai sosial ini yaitu sama saja seperti norma-norma. Nah, yang mana yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan jurnal masyarakat dan budaya, tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, maka yang muncul adalah keadaan anomi, di mana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Dengan norma dan nilai sosial, maka masyarakat itu akan bertingkah laku yang semestinya, seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep modal budaya. Nah, yang mana modal budaya itu sendiri merupakan sumber budaya yang ada pada seseorang individu.
untuk setiap individu memiliki latar budaya yang tersendiri yang diperoleh dari dalam kumpulannya. Mereka yang berlatar belakang kelas atas mempunyai budaya yang mereka berbeda berbanding kelas bawah. Pendidikan seseorang atau pengetahuan dan keterampilan serta intelektual itu yang memberikan keuntungan dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu modal sosial dalam perbaikan mutu sekolah. Nah, di sini terdapat ada 5 poin, yaitu kepercayaan, nilai norma, jaringan kerja keras, dan partisipasi yang di dalamnya yang sudah tercantum modal sosial yang tadi ada di depan. Terus, untuk dalam bidang pendidikan itu merupakan suatu standar yang tinggi yang menunjukkan bahwa pendidikan tersebut memiliki kelebihan dibanding standar yang ada pendidikan yang ada, seperti itu. Untuk pendidikan dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Nah, di mana-mana itu di masing-masing sekolah itu pada umumnya itu sudah memiliki modal sosial. Maka sekolah itu perlu untuk menguatkan unsur-unsur modal sosial ini sebagai energi sosial bagi upaya-upaya perbaikan mutu sekolah, yang mana unsur-unsur modal sosial itu yang tercantum di PPT ini, yaitu kepercayaan, nilai norma, jaringan kerja keras, partisipasi. Ini adalah unsur-unsur modal sosial dalam sekolah. Nah, seperti itu. Peran modal sosial sendiri dalam perbaikan mutu sekolah itu pada dasarnya saling terkait dan saling membantu. Nah, untuk modal sosial yang ada di sekolah-sekolah antara lain adalah kepercayaan, nilai norma, jaringan sosial, kerjasama, dan partisipasi ini yang tercantum ini. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, materi yang terakhir itu modal sosial dalam pendidikan karakter. Dalam hal pembentukan karakter itu ada berbagai macam cara, tergantung letak posisi kita di mana berada, seperti itu. Nah, untuk pendidikan karakter di lingkup pendidikan formal itu ada ini berbagai karakter. Yang pertama budaya disiplin, bagaimana mengolah pendidikan karakter berbasis disiplin, budaya disiplin. Terus kemudian budaya intelektual, budaya kerja keras, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, karakter unggul, sopan santun, religius, terus kebersihan lingkungan, seperti itu. Di sini poin-poin di sini ini adalah modal sosial dalam pendidikan karakter, tapi dalam lingkup pendidikan formal, seperti itu. Nanti untuk lingkup yang lainnya itu ada sendiri modal-modal sosial sendiri dalam pendidikan karakter, tergantung bagaimana pengolahan dari lingkup pendidikan masing-masing, seperti itu. Nah, sekian seperti itu presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang berkenan atau ada yang membingungkan atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.